Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia di sepanjang 2023 tumbuh 5,05%. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan 2022 yang mencapai 5,31%. Dalam 7 tahun terakhir, kecuali pada tahun 2020, akibat pandemi, laju ekonomi Indonesia stagnan hanya di kisaran 5%. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti menjelaskan, capaian ini tidak terlepas dari situasi global. Pertumbuhan ekonomi global melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, negara mitra dagang utama Indonesia seperti China, Amerika Serikat, Jepang, serta India membaik pada kuartal 4 2023. Di sisi lain, ada penurunan harga komoditas internasional seperti batu bara dan CPO yang merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia. Kabar baiknya, pegelaran Piala Dunia U17 dan MotoGP mampu mendongkrak pertumbuhan lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan dengan 13,96% dan jasa lainnya 10,52%, serta akomodasi makanan dan minuman yang juga tumbuh 10,01%. Laju ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tumbuh 5,05%. Capaian itu membuat produk domestik bruto PDB per kapita Indonesia mencapai 75 juta rupiah atau $4.919 Amerika Serikat sepanjang 2023. Pendapatan per kapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya. PDB per kapita biasanya menjadi salah satu indikator untuk mengukur jumlah uang yang diperoleh tiap orang di suatu negara atau wilayah. PDB per kapita pada 2023 meningkat dibandingkan 2022, di mana PDB per kapita 71,03 juta rupiah atau $4.783 Amerika. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Heri Trisaputra Zuna mengungkapkan, masih ada 2,2 miliar orang atau setengah dari populasi dunia tidak memiliki akses air bersih. Oleh karena itu, Heri menyebutkan perlunya perhatian lebih banyak dan investasi untuk mengimbangi aksi perubahan iklim dan kebersihan air. Heri menambahkan dibutuhkan investasi setidaknya $114 miliar setiap tahunnya untuk membangun akses air bersih dan sanitasi. Sayangnya hanya 1 dari 10 proyek yang didedikasikan untuk air dan air bersih. Hal ini pun membawa masalah baru dari 1,6 miliar masyarakat dunia terancam bencana banjir. Sementara itu, pemerintah melalui Indonesia Water Fund menargetkan dapat mengoperasikan pendanaan hingga $1 miliar untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi bagi 40 juta warga Indonesia. Perusahaan telekomunikasi yang terkait dengan pemerintah Yaman yang diakui PBB mengatakan khawatir kelompok Houthi yang berencana menyabotase jaringan kabel bawah laut di Laut Merah. Kabel optik tersebut sangat krusial bagi jaringan internet barat serta transmisi data keuangan. Kekhawatiran itu muncul setelah saluran Telegram terkait Houthi menyebarkan peta kabel optik yang membentang di sepanjang dasar Laut Merah. Diperkirakan Laut Merah menyalurkan sekitar 17% lalu lintas internet dunia melalui pipa fiber. Yemen Telkom memperingatkan ada 16 kabel bawah laut melewati Laut Merah menuju Mesir dan rentan terhadap kerusakan akibat jangkar kapal dan gempa bumi. Salah satu yang paling strategis adalah AO1 yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa sepanjang 25.000 km. Pabrikan pesawat terbang asal Amerika Serikat, Boeing, mengungkapkan temuan masalah baru pada model 737. Meskipun dinilai tidak menimbulkan bahaya langsung dalam penerbangan, perusahaan tersebut tetap memerlukan pengerjaan ulang pada puluhan pesawatnya. Menurut Deal, seorang karyawan yang bekerja di pemasok tersebut menginformasikan atasannya bahwa ada 2 lubang yang tidak dibor sesuai dengan kebutuhan pesawat. Boeing telah berjuang selama setahun terakhir untuk pesawat andalannya 737 MAX. Namun terjadi insiden jendela copot pada maskapai Alaska Airlines. Setelah itu, maskapai lainnya, United Airlines, melaporkan penemuan komponen perangkat keras yang lepas di beberapa pesawat Boeing 737 MAX 9, diantaranya baut yang longgar dan masalah pemasangan komponen.